Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Najib Saifullah MAG selaku dosen mata kuliah Tauhid pada Prodi Sejarah Peradaban Islam khususnya SPIC, dan dengan saya sendiri Anita Wati dengan NIM 53010220131. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi tauhid, yaitu dosa besar. Nah, apakah dosa besar itu? Apakah dosa itu? Nah, dosa itu adalah dosa yang dilakukan oleh manusia di mana mereka itu melanggar perintah Allah. Dan di sini dosa itu dibagi menjadi dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Dan yang pertama yaitu dosa kecil. Dosa kecil adalah dosa yang dilakukan tapi bisa ditutupi dengan ibadah-ibadah seperti sholat 5 waktu, sholat berjamaah di masjid, khususnya untuk yang para lelaki, para ikhwan-ikhwan. Terus dosa kecil ini bisa dilakukan seperti tidak ada syaratnya, seperti itu, kayak seperti zina, contohnya itu. Kemudian dosa besar itu apa? Itu dosa, sebagian ulama itu berbeda pendapat. Nah, ada yang dosa itu memang benar-benar mencerminkan dia itu akan masuk neraka, dan ada yang benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, di sini ada ulama yang berbeda pendapat. Kemudian apa sih contohnya dosa besar itu? Itu ada syirik. Kemudian ada syirik, ada durhaka kepada orang tua. Kemudian masih banyak sekali, dan di sini saya akan menceritakan sedikit kisah tentang tentunya Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad. Tapi sebelum Nabi Muhammad, ada yang tahu? Nah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Gimana sih ceritanya? Yaitu tentang ketika Nabi Musa itu difitnah. Nah, fitnah ini adalah salah satu ciri dosa yang besar, karena fitnah ini diibaratkan lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, gimana ceritanya? Mari kita sambung. Oke, lanjut kisah yang kedua, yaitu bagaimana kita memotivasi diri kita untuk selalu beristighfar, supaya kita tetap selalu menjaga diri kita dan selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah, karena kita itu manusia, kita tidak luput dari dosa dan tidak luput dari kata salah. Maka kita harus bersering-seringlah membaca, berzikir, zikrullah kepada Allah, itu beristighfar. Nah, kisah dari si tukang roti ini yaitu ketika ada ulama besar yang tiba-tiba ingin sekali pergi ke suatu tempat. Nah, di mana ulama ini tuh benar-benar tidak memiliki saudara manapun di tempat tersebut. Ulamanya itu siapa? Ada yang tahu? Nah, ulamanya itu ulama Ahmad bin Hambal. Nah, dia itu entah kenapa pengen sekali pergi ke daerah namanya daerah Baghdad, di mana beliau pengen ke sana, dan akhirnya dia Imam Ahmad bin Hambal pergi ke Baghdad. Kemudian kan ulama itu kan musafir, istirahatlah di masjid. Kemudian sudah istirahat di masjid, ada marbot
Nah, di situ ada marbot yang malah mengusir ulama tersebut. Tapi memang di situ ulamanya itu tidak kayak membuktikan bahwa dirinya itu adalah ulama, tapi kayak berpakaian seperti biasa, seperti halnya masyarakat di tempat. Kemudian marbot itu mengusir ulama Imam Ahmad bin Hambal. Nah, setelah diusir, Imam Ahmad bin Hambal pun keluar dari masjid, kemudian beristirahat lagi, tidur lagi, dan lagi marbotnya mengusir Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian di masjid itu dekat masjid ada penjual kue, penjual roti, dan kan tidak iba. Tukang roti itu merasa iba karena melihat musafir itu diusir karena lagi beristirahat. Kemudian tukang roti ini memanggil Imam Ahmad bin Hambal, itu ya rojul, ya rojul, ya rojul, ya musafir, kesinilah istirahat di tempatku, nanti istirahat saja, nanti saya akan bangunkan ketika sudah penatnya sudah hilang. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal kemudian menghampiri si tukang roti tersebut, kemudian beristirahatlah di situ ketika sudah penatnya sudah hilang. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal kemudian menghampiri si tukang roti tersebut, kemudian beristirahatlah di situ, dan tukang roti itu membuat roti lah seperti biasa, kayak mengaduk kue, memecahkan telur, menguleni, tapi itu dengan mengucapkan istighfar terus menerus. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal pun ibaratnya kalau kita itu pasti kepo ya, kenapa sih dia itu selalu beristighfar terus, apa manfaatnya, apa benefitnya sih dari manfaat membaca istighfar. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal pun bertanya kepada si tukang roti, apa yang membuat kamu membaca istighfar, selalu beristighfar, apa manfaatnya? Kemudian tukang roti itu menjawab, saya meminta kepada Allah semuanya itu dituruti kecuali satu, yaitu saya ingin bertemu dengan ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kagetlah Imam Ahmad bin Hambal karena ternyata istighfarnya itu yang telah membawanya ke daerah tersebut. Nah, itulah mengapa di sini kita harus memperbanyak beristighfar, karena semakin kita beristighfar kan semakin kita meminta ampun kepada Allah. Nah, dari situ kita mau minta apapun itu pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi ingat, tukang roti itu beristighfar itu selama 30 tahun tanpa kayak ibaratnya tanpa henti gitu loh. Jadi kita sebisa mungkin selalu beristighfar tanpa mengenal waktu. Nah, di sini kita bisa mengambil faedahnya karena ya sedikit-sedikit kita menghapus dosa-dosa kita, yang mana dosa kita itu pasti banyak sekali dan pasti bakalan gak akan itu kan. Nah, kemudian selalu membaca Sayyidul Istighfar. Nah, sedikit dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Nah, itu bisa dilanjutkan lagi oleh teman-teman. Nah, bisa kita mempelajarinya bareng-bareng, karena itu ketika kita membacanya pagi, siang, sore, petang, itu insya Allah akan maafkan oleh Allah, diampuni dosa-dosanya kita. Sekian dari saya, apa yang tadi saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, karena saya tahu manusia itu tidak luput dari dosa, tidak luput dari kata kesalahan, tapi apa salahnya kita itu memegang prinsip bahwa kita itu bisa, kita membacanya pagi, siang, sore, petang, itu insya Allah akan maafkan oleh Allah, diampuni dosa-dosanya kita. Sekian dari saya, apa yang tadi saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, karena saya tahu manusia itu tidak luput dari dosa, tidak luput dari kata kesalahan, tapi apa salahnya kita itu memegang prinsip bahwa kita itu bisa menguranginya, seperti itu. Jadi tetaplah, mari kita memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, agar kita menjadi manusia yang
lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tetap selalu beristighfar dan selalu berbuat baik kepada siapapun dan bermanfaat kepada semua orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.